Hai penonton cerdas, balik lagi bersama saya, Imvirson. Kali ini aku mau cerita tentang mantan gue. Kenapa gue pengen cerita ini? Karena menurut gue ini menarik. Pacar gue itu namanya Sisilia Puput Lestari, biasa dipanggil si Putri. Uh, Waktu itu gue pacaran sama dia, bahagia banget. Pokoknya bahagia banget gue bisa pacaran sama dia. Dan ada momen dimana dia itu uh, ngilang tanpa sebab. Itu tiba-tiba pergi dan gue ngerasa kesepian. Nah, dan di momen yang tepat ada Eka Silvia datang di kehidupan gue. Dan di kesepian gue itu gue ngerasa ada sesuatu yang beda, karena gue udah ditemenin sama Eka yang sebenarnya itu dia tuh temen masa kecil gue. Ketika si Putri gak ada, Eka Silvia lah yang buat temen gue, temen dinner gue, temen main gue, temen liburan gue ke pantai, ke bioskop, kemana-mana sama dia. Dan ada satu cerita yang unik dan bahkan gak bakal gue lupain. Ini adalah momen the best, dan ini juga bagian dari yang gue suka dari inti cerita ini. Yaitu ada momen dimana gue tuh pergi ke bioskop sama si Eka Silvia. Gue udah ngelupain semua kan tentang si Putri, dan yang ada di kepala gue cuma si Eka Silvia waktu itu kan. Gue pergi ngedate sama dia, pergi nonton karena Eka Silvia waktu itu pingin banget nonton. Dan yang bener-bener terngiang-ngiang di kepala gue itu nggak suka film horor, dan si Eka Silvia itu bener-bener suka banget film horor. Dia itu ngajak ke bioskop buat nonton film horor gitu kan, film-film yang serem-serem gitu kan. Nah, dia itu ngajakin nonton film yang berjudul Pesan SMS. Di waktu itu gue pergi ke bioskop buat nonton film itu. Gue datang ke sana, gue duduk dan gue liatin kan, gue lihat film itu. Gue sebenarnya takut, tapi karena gue itu pengen nunjukin rasa laki gue, kelakian gue ke Eka, maka gue berusaha berani buat nonton film itu. Ketika gue nonton di awal-awal film, gue biasa aja gitu kan. Terus ada ada suara-suara yang mengagetkan gue gitu kan. Gue takut. Terus setelah takut, gue itu spontan meluk si Eka gitu kan. Tiba-tiba meluk dia. Terus habis itu dia ngeliatin gue. Terus dia bilang kayak gini ke gue, lo takut? Ini kan cuma film, kata dia kayak gitu kan. Cuma gue tuh ngerasa nggak pede gitu kan. Gue bilang gue cuma kaget aja, sebenarnya gue tuh berani, kata gue itu alasan kayak gitu gue ke Eka. Terus setelah gue bilang kayak gitu, gue balik lagi kan duduk. Setelah balik duduk, terus di film itu tuh nyeritain tentang sekelompokan pembunuh bayaran yang mau memiliki sekte gelap. Dan di sekte itu dia tuh pemuja iblis, ceritanya seperti itu kan. Dan di sekte itu ada sebuah ritual yang harus digenapi, dan masing-masing itu memiliki kelompok
sebuah kelompok pembunuh bayaran yang disebut kelompok pesan SMS. Di waktu di waktu mereka ingin melakukan sebuah upacara penghormatan atau upacara penyembahan iblis, dia harus memberi tumbal, yaitu tumbal seseorang untuk ditumbalkan ke iblis, dengan cara orang-orang sekte ini menyebarkan semua pesan SMS-nya ke target tertentu. Nah, di momen itu mereka semua diperintahkan untuk menyebar SMS ke target-target tertentu. Dan di momen yang tepat gua mendapatkan SMS dari seseorang yang gak dikenal. Di SMS itu dia mengatakan bahwa gua mau bertemu sama kamu di taman terdekat sebelah bioskop. Gua kaget sekaget-kagetnya karena itu tuh film gitu loh. Kenapa bisa bisa momennya pas, lalu gue tuh tiba-tiba dapet SMS. Pikiran gue kan kemana-mana gitu kan. Terus gue ketakutan nonton film itu kan. Terus habis itu gue ngomong ke Eka Silvia, Eka, gue mau ke toilet dulu, kata gue kayak gitu kan. Gue pergilah ke toilet. Setelah gue ke toilet, gue mikir kan, apa ini karma? Ini karma gue karena gue tuh gak setia sama si Putri gitu kan, sama si Putri gitu. Gue sambil duduk sambil mikir kan. Setelah beberapa menit gitu kan, mungkin sekitar setengah jaman atau lebih kurang lah, terus Eka Silvia tuh datang nemuin aku. Kamu kenapa? Tadi gitu kan. Aku nggak apa-apa, udah selesai, kata gue gitu filmnya. Iya, filmnya udah selesai. Terus habis itu, wah keren banget ya filmnya, kata gue gitu kan. Biar gue nggak rasa malu karena masih Eka, karena gue kan orangnya takutan. Iya, keren banget. Terus habis itu Eka Silvia kasih spoiler terakhir kan, kata dia kayak gini, ternyata di akhir film itu nggak jadi dibunuh orangnya, katanya kayak gitu. Karena yang mau bunuh itu, yang ditugasin itu pacarnya sendiri, kata dia kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, filmnya nggak jadi seru, kata dia kayak gitu. Gue langsung diem. Terus gue ngajak dia balik. Gue balik kan. Setelah balik, gue tuh penasaran kan sama SMS itu, tapi gue juga ngerasa takut kan, kalau misalnya itu beneran gue dijadiin tumbal, gue datang ke taman itu atau ke salah satu tempat yang disuruh SMS itu, terus tiba-tiba gue dijadiin tumbal, kan nggak lucu kan. Terus habis itu gue punya cara gitu kan. Gue ngajak temen gue tuh pingin kalau misalnya temen gue itu ngeliatin gue dari belakang gitu kan. Dan setelah gue ajak temen gue suruh lihat di belakang, gue SMS kan orang yang misterius ini. Gue SMS, ketemuan di taman kan. Setelah ketemuan di taman, gue datang ke sana. Terus habis itu gue datang ke sana, terus duduk di tempat duduk di taman itu. Gue duduk, gue tungguin tuh lama banget, mungkin sekitar setengah jaman. Gue duduk sambil mikirin si Putri kan. Wah, gue salah banget, gue serba salah dan lain sebagainya. Gue bakal minta maaf, gue bakal ngomongin semua. Waktu gue duduk, gue ngerenung semua itu tentang si Putri. Gue flashback, gue ngerasa
ngerasa kalau gue itu bukan cowok yang sempurna, bukan cowok yang setia, kata gue kayak gitu kan. Gue pengen perbaiki dan gue nggak mau hubungan lagi sama Eka Silvia sekalipun dia itu sahabat gue dari kecil gitu kan. Gue harus jaga perasaan si Putri. Nah setelah gue duduk di situ, gue nungguin orangnya itu kan, tiba-tiba ada orang yang megang pundak gue gitu kan dari belakang gitu kan. Gue kaget kan, gue langsung berdiri, gue nengok kan, gue liatin mukanya, ternyata siapa coba? Itu pacar gue, si Putri. 2 kali lipat gue kagetnya, kok bisa yang dulunya itu gak ada kabar tiba-tiba nongol di depan gue kan kaget. Nah setelah itu gue ngomong, loh kok kamu di sini, kata gue kayak gitu kan. Yang SMS itu kamu, kata gue kayak gitu. Terus dia bilang, ya yang SMS itu gue, kenapa kamu gak suka, kata dia gitu kan, sambil cemberut. Kok dia marah ke gue, harusnya kan gue yang marah karena dia itu ninggalin gue gitu kan. Terus habis itu enggak, gue tuh ngerasa parnoan karena itu kemarin tuh habis nonton film horor, tiba-tiba tuh ada SMS kayak gini. Rasanya tuh kayak apa, takut aja gitu, kok tiba-tiba ada SMS yang aneh gitu kan. Dan dia bilang, itu kan cuma SMS, kata dia. Kamu kenapa? Kamu ada sesuatu, mungkin ada yang sesuatu yang kamu sembunyiin mungkin. Terus gue bilang, sembunyiin apa, kata gue kayak gitu. Terus dia ngomong toh kayak gini, udah lo nih jujur aja, ada yang lo sembunyiin dari gue. Nggak ada, kataku kayak gitu. Terus dia bilang, ngasih clue ke gue kan, lo kemarin nonton bioskop kan, kayak gitu. Terus gue mikir kan, loh kok dia bisa tahu. Terus habis itu gue udah nggak mikir apa-apa lagi, langsung gue tuh minta maaf sama dia. Gue ngomong, maafin gue kalau misalnya gue ada salah. Iya, gue nonton sama temen masa kecil gue. Ya kalau misalnya itu nggak ngehargain lo, maafin gue nggak mau kalau misalnya hubungan kita cuma sampai di sini. Gue tuh bener-bener kangen sama lo, gue tuh nyariin lo sampai berhari-hari. Lo tiba-tiba ngilang gitu aja, gue kan nggak paham, kata gue kayak gitu. Pokoknya gue jelasin semuanya. Terus iya nggak apa-apa, kata dia gitu. Dia orangnya emang rendah hati, ya cewek yang perfect lah menurut gue. Terus habis itu gue tanya kan, kok lu bisa tahu kalau misalnya gue sama orang kan nonton bioskop. Terus dia bilang, gue tuh tahu semuanya dari awal sampai akhir. Bahkan ketika lo jalan-jalan sama si Eka, main sama Eka, ke pantai sama Eka, dinner sama Eka, nonton sama Eka, gue tahu semua. Gue ngeliatin dia, gue diem. Terus gue ngomong kan, kok kamu bisa tahu gitu kan. Gue tahu, gue tuh buntutin lo dari belakang. Gue tuh tahu semua apa yang lo lakuin sama temen lo. Gue ngetes lo tuh setia gak sama gue. Gue juga tahu di momen-momen dimana film horor itu nyebar SMS, itulah momen dimana gue ngasih pelajaran ke lo. Gue tuh nyebar SMS di waktu film horor itu berusaha nyebar SMS, biar lo itu ngerti, biar lo itu tuh paham apa yang sebenarnya terjadi. Terus gue minta maaf lagi sama dia. Oh, gue minta maaf bener kalau misalnya gue salah, kata gue kayak gitu kan. Gue benar-benar menyesal, gak bakal gue ulangi lagi. Terus dia juga udah minta udah maafin gue. Terus gue pelukan sama dia, terus gue balik kan, gue antar dia pulang.
gue balik, udah sampai di rumah, gue tidur. Ternyata kesetiaan itu yang penting ya. Mungkin itu cerita mungkin itu doang cerita gue, dan terima kasih. Salam Inverson.